wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu kelas 7? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, kali ini kita akan mengkombinasikan pembelajaran dari rumah dan pembelajaran di sekolah. Tentunya kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan linier satu variabel yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang persamaan linier satu variabel. Langsung saja, kita masuk ke pengertian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Simbol ketidaksamaan itu ada, yang pertama lebih dari. Itu simbol yang pertama. Kemudian simbol yang kedua, tanda kurang dari. Yang ketiga, tanda lebih dari sama dengan. Kemudian simbol yang keempat itu kita baca kurang dari sama dengan. Mungkin anak-anak Ibu sudah mengetahui juga simbol-simbol ini ketika belajar di SD. Kita hanya mengingat kembali simbol-simbol ini. Ini merupakan simbol ketidaksamaan yang digunakan pada pertidaksamaan linier satu variabel. Bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel ini ada 4. Ada AX ditambah B lebih dari 0. Kemudian ada AX tambah B kurang dari 0. Kemudian ada AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang keempat ada AX ditambah B kurang dari atau sama dengan 0. Berdasarkan bentuk umum ini, kita lihat contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama itu ada X tambah 2 lebih dari 5. Ini tanda pertidaksamaannya yang digunakan di sini adalah lebih dari. Kemudian yang kedua, Y kurang 4 kurang dari 8. Tanda pertidaksamaannya kurang dari di sini ya. Kemudian yang ketiga, 2X ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 15 dikurang 3X. Ini ada ruas kiri dan ada ruas kanannya. Kemudian yang keempat, 3X kurang 4 lebih dari atau sama dengan 11. Ini ada 4 contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel, ada beberapa aturan yang harus kita ingat dan harus kita perhatikan. Tentunya langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel ini sama dengan langkah penyelesaian persamaan linier satu variabel yang sudah anak-anak Ibu pahami sebelumnya. Akan tetapi, ada beberapa aturan yang harus dipahami untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel ini. Apa saja aturannya? Kita lihat yang pertama, jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Jadi kalau kita menambah dan mengurangi dengan bilangan yang sama, maka ini tidak ada perubahan pada tanda pertidaksamaannya. Kemudian yang kedua, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif, ingat ya, bilangan positif, tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Aturan berikutnya, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, kita garis bawahi di sini bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya dibalik atau berubah. Perubahannya bagaimana? Kita lihat yang pertama, jika awalnya tanda lebih dari, jika kita bagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi kurang dari, jadi lawannya. Kemudian, jika awalnya tanda kurang dari, itu akan berubah menjadi tanda lebih dari.
Jika awalnya tandanya lebih dari atau sama dengan, menjadi tanda kurang dari atau sama dengan. Jika awalnya tanda kurang dari atau sama dengan, menjadi tanda lebih dari atau sama dengan. Jadi, seperti itu perubahan tandanya. Kita lihat penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel ini. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 15 dengan x. Nah, ini huruf S seperti ini dibaca elemen atau anggota. Jadi x ini adalah anggota bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat. Nah, kedua ruasnya sama-sama kita kurangi dengan 5. Jika kedua ruas kita kurangi dengan 5, maka di ruas kiri hanya tersisa 2x. Tandanya tetap kurang dari atau sama dengan, karena di sini kita hanya mengurangi dengan bilangan yang sama. Maka kita ingat aturan yang tadi, bahwa tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. 15 dikurang 5 itu sama dengan 10. Jadi hasilnya 2x kurang dari atau sama dengan 10. Jadi langkah-langkahnya sama dengan untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel yang sudah kita pelajari. Kemudian, agar di sini tersisa x saja, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 2. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Ketika kita membagi dengan bilangan positif, ini kan 2-nya bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. 2x dibagi 2 itu hasilnya sama dengan x. Kemudian 10 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 5. Jadi, penyelesaiannya adalah x kurang dari atau sama dengan 5. Nah, tadi kan kita mengetahui bahwa x ini adalah anggota bilangan asli. Jadi, kita lihat anggota bilangan asli tadi kan dimulai dari 1. Kita buat x sama dengan, buka kurung kerawal, dimulai dari angka 1, 2, 3, 4. Nah, batasannya sampai mana? Karena di sini x-nya itu kurang dari atau sama dengan 5. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka 5-nya masuk ke penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Jadi batasnya itu sampai 5. Bagaimana kalau misalkan di sini tidak ada tanda sama dengan atau x kurang dari 5 saja, maka batasannya 5 tidak masuk karena tidak ada tanda sama dengannya. Nanti kita lihat contoh berikutnya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan negatif 2 kurang 3y lebih dari 2y kurang 12. Dengan y-nya adalah elemen atau anggota bilangan caca. Di sini sengaja Ibu ambil bentuk soal yang lain supaya anak-anak Ibu punya referensi bentuk soal yang berbeda. Jadi ruas kirinya ada variabel y dan di sini ruas kanannya juga ada variabel y. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Kita lihat terlebih dahulu bilangan caca. Bilangan caca ini dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itulah dia anggota bilangan caca. Ingat, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita masuk untuk penyelesaian dari soal ini. Penyelesaiannya, nah, kita buat negatif 3y tetap di ruas kiri. Kemudian
2Y-nya ini yang kita pindahkan ke ruas kiri. Karena awalnya tandanya di sini adalah positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Jadi, negatif 3Y kurang 2Y. Tanda pertidaksamaannya tetap. Karena di sini kita hanya memindahkan 2Y-nya ke ruas kiri. Kemudian, negatif 12-nya ini tetap di ruas kanan. Yang kita pindahkan adalah yang negatif 2-nya. Negatif 2 pindah ke kanan, yang awalnya negatif pindah ke kanan menjadi positif 2. Jadi kita kelompokkan yang ada variabel, kita kelompokkan sesama yang ada variabel, kemudian yang tidak ada variabel kita kelompokkan sesama tidak ada variabel. Nah, negatif 3Y dikurang 2Y. Kita berhutang 3, kemudian berhutang lagi 2, jadi hutang kita makin bertambah, hutangnya menjadi 5. Negatif 5Y, hutangnya kita simbolkan dengan negatif lagi, jadi negatif 5Y. Kemudian tanda pertidaksamaannya tetap karena kita tidak ada membagi atau mengali dengan bilangan negatif. Tanda pertidaksamaannya tetap lebih dari di sini. Negatif 12 ditambah 2. Hutang kita 12, kita bayar 2, jadi kita masih berhutang 10. Tetap negatif 10 di sini. Kemudian, untuk supaya Y-nya ini hanya bersisa variabel Y saja, maka kedua ruasnya kita sama-sama bagi negatif 5. Ruas kiri dibagi negatif 5, ruas kanan juga dibagi dengan negatif 5. Ingat, ketika kita membagi dengan bilangan negatif, maka nanti hasilnya tanda pertidaksamaannya jadi berubah. Awalnya tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, maka nanti akan berubah menjadi kurang dari. Nah, negatif 5 bagi negatif 5, itu hasilnya adalah 1, jadi hanya tersisa Y saja. Kemudian karena kita membagi dengan negatif 5, kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah menjadi kurang dari. Negatif 10 dibagi negatif 5 itu hasilnya adalah 2. Jadi nilai Y yang memenuhi pertidaksamaan negatif 2 dikurang 3Y lebih dari 2Y kurang 12 adalah Y kurang dari 2. Berapa saja anggota-anggotanya? Kita ingat bahwa Y ini adalah anggota bilangan caca yang dimulai dari 0. Jadi kita tulis Y, anak-anak ya. Y sama dengan, nah anggota bilangan caca dimulai dari 0. Jadi 0, kemudian 1. Kenapa 2-nya tidak masuk? Karena di sini Y-nya kurang dari 2. Kalau misalkan di sini ada tanda sama dengan, maka 2-nya masuk. Ini Y-nya yang kurang dari 2, yang kurang dari 2 berarti 0 dan 1. Jadi Y-nya itu sama dengan 0, 1. Ingat ya penulisannya dengan menggunakan kurung kerawa. Jika nanti di soal latihan anak-anak ibu buat seperti ini, juga sudah ibu betulkan. Tapi jika ada anggota bilangannya diketahui seperti ini, anggota bilangan caca, jadi dibuat dalam bentuk kurung kerawal seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Soal cerita yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Suatu model kerangka kubus dengan panjang rusuk X tambah 4 cm. Jadi diketahui panjang rusuk kubusnya adalah X tambah 4 cm. Kita diminta untuk menentukan model matematika dari persamaan panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kubus. Tentunya dalam X, masih dalam variabel X dia. Kemudian yang B-nya, jika panjang kawat yang digunakan seluruhnya tidak lebih dari 108 cm, artinya panjang kawat maksimal yang kita punya hanyalah 108 cm. Kita diminta untuk menentukan volume maksimum dari kubus. Langsung saja kita jawab dulu yang A. Untuk menentukan yang A ini, kita diminta untuk menentukan panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kubus. Kita ingat bahwa
rusuk kubus ini ada 12. Jadi, ada 12 bagian rusuk kubus yang kita perlukan, kawatnya kita perlukan. Maka, panjang kawatnya K ini sama dengan 12 dikali rusuk. Maka panjang kawatnya ini 12 dikali, tadi panjang rusuknya diketahui adalah X tambah 4. Jadi 12 kali X tambah 4. Kita kalikan 12 kali X itu sama dengan 12X. Dan 12 dikali 4 itu sama dengan 48. Jadi panjang kawatnya dalam bentuk X adalah 12X tambah 48. Untuk soal yang B, kita diminta untuk menentukan volume maksimum dari kubus. Nah, kita jawab, tentunya tadi kan kita punya persamaannya 12X tambah 48. Ini kita dapat dari persamaan yang soal A tadi. Jadi 12X tambah 48. Kita punya kawat maksimalnya itu hanyalah sepanjang 108 cm. Jadi tandanya di sini kurang dari atau sama dengan, karena tidak lebih dari 108 ini yang kita punya. Jadi pakai tanda sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Untuk menyelesaikan ini, agar di sini hanya tersisa 12X, jadi kedua ruas kita kurangi dengan 48. Maka hasilnya di ruas kiri adalah 12X. Karena kita mengurangi dengan angka 48, kita tidak membagi atau mengali dengan bilangan negatif, maka tandanya tetap kurang dari atau sama dengan. 108 kurang 48 adalah 60. Agar di sini kita dapatkan nilai X-nya berapa, kedua ruas kita bagi dengan 12. Ruas kiri dibagi 12 dan ruas kanan juga dibagi dengan 12. Karena kita membagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Jadi ini 12 bagi 12 itu sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 60 bagi 12 itu sama dengan 5. Jadi X kurang dari atau sama dengan 5. Maksimal berarti X maksimalnya adalah 5. Karena di sini X-nya kurang dari atau sama dengan 5. Nah, kembali ke rusuk tadi. Tadi persamaan rusuknya adalah X tambah 4. Kita masukkan nilai X-nya maksimalnya di sini adalah 5. Jadi paling tinggi nilai X-nya adalah 5. Kita masukkan R-nya sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi rusuknya adalah 9. Untuk mendapatkan volumenya itu rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Maka didapat 9 kali 9 kali 9. Itu hasilnya adalah 729 cm3. Jadi volume maksimal dari kubus yang dapat kita bentuk adalah 729 cm3. Nah, begitu untuk menyelesaikan soal cerita. Kita lanjutkan soal latihan yang bisa anak-anak ibu kerjakan di buku latihan. Soalnya yang pertama 2X kurang 8 kurang dari atau sama dengan 0. Soal yang kedua 2Z tambah 7 lebih dari Z tambah 15. Kemudian soal yang ketiga 3 kurang 5Y lebih dari atau sama dengan 18. Kemudian soal yang keempat ini bentuknya soal cerita. Arman pergi ke sebuah toko buku dengan mengendarai sepeda motor. Arman memiliki uang sebesar Rp20.000. Ia ingin membeli beberapa buku tulis yang harganya Rp3.000 per buahnya. Ongkos parkirnya Rp2.000. Jika Arman ingin mendapatkan buku tulis sebanyak-banyaknya dengan uang yang ia miliki, berapa banyak buku tulis yang dapat dia beli? Silahkan dikerjakan ini di buku latihannya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.